kita mulai aspek pertama, yaitu mengenai pengertian atau definisi dari kerjasama atau kolaborasi. Pengertian dari kolaborasi adalah 2 atau 3 orang atau lebih yang bekerja bersama-sama, melakukan kegiatan bersama untuk mencapai tujuan bersama. Apa yang maksud dengan tujuan bersama? Tentu adalah tujuan perusahaan yang menjadi tujuan dari semua bagian. Kalian paham, kalau kalian masuk di dalam satu organisasi, tentu nanti akan masuk di dalam bagian atau bidang atau departemen tertentu di dalam organisasi perusahaan tersebut. Seperti kalian ketahui, di dalam perusahaan biasanya ada bagian atau departemen penjualan, ada departemen pemasaran, ada departemen produksi, ada departemen keuangan, ada departemen accounting, ada juga mungkin departemen pengiriman, atau juga supply chain. Nah, contoh, seandainya kalian diterima dalam satu perusahaan dan kalian diterima di bagian penjualan, apa yang harus kalian lakukan? Kalian juga harus mampu bekerja sama dengan baik agar hasilnya baik dengan orang-orang atau karyawan lain yang bekerja di departemen tidak hanya yang sama dengan kalian, tetapi juga orang-orang yang bekerja di departemen-departemen yang lain. Karena aspek penjualan, produk dikirim kepada pelanggan, itu tidak hanya selesai di bagian penjualan. Harus diproses di bagian keuangan, di accounting, ekspedisi, pabrik, sehingga perusahaan bisa mengirimkan produk atau servis yang menjadi hak pelanggan. Oke, setelah kita bahas mengenai definisi atau pengertian dari kolaborasi, sekarang saya akan bahas mengenai hal apa yang bisa menjadi penghambat proses kolaborasi di dalam perusahaan. Kelihatannya berkolaborasi atau bekerja sama dengan orang lain itu mudah dilakukan. Tetapi faktanya tidak begitu. Banyak kasus di mana kolaborasi tidak berlangsung dengan mulus, sehingga hasilnya pun sebenarnya tidak maksimal. Sehingga dalam jangka panjang, kolaborasi yang tidak maksimal itu sebenarnya adalah merugikan perusahaan. Kita coba lihat. Di setiap perusahaan selalu ada pembagian struktur organisasi berdasarkan fungsinya, kebanyakan. Ya, seperti bagian penjualan, bagian pemasaran, bagian keuangan, accounting, produksi, ekspedisi, supply chain, dan lain-lain. Struktur-struktur ini menciptakan situasi di mana banyak tim atau karyawan di dalam struktur organisasi di dalam departemen tersebut merasa itu adalah teritorinya dia, sehingga menjadi eksklusif dan berkembang sub-subkultur sesuai dengan fungsi-fungsi atau departemen-departemen yang ada. Ini bisa menjadi penghambat. Seharusnya
kalau kalian masuk di dalam departemen tertentu di dalam satu organisasi, area atau bidang atau departemen itu bukan teritori, tetapi adalah area dari keahlian Anda. Karena bidang-bidang tersebut ada area dari kalian, maka yang wajib kalian lakukan adalah men-share, membagikan keahlian atau expertise kalian kepada bagian-bagian yang lain di dalam kerangka kolaborasi dengan departemen lain di dalam perusahaan. Nah, bagaimana agar kalian terhindar dari kondisi yang tercipta karena ada nilai-nilai khusus di dalam departemen-departemen yang membuat tersekat-sekat dan susah melakukan kolaborasi dengan baik? Pertama, Anda jangan terlalu memproteksi diri dan jangan terlalu memproteksi bagian Anda. Kedua, jangan takut berkolaborasi. Kolaborasi perlu dan wajib dilakukan. Dan yang ketiga, tidak usah memikirkan dan menghindari risiko karena proses kolaborasi di dalam perusahaan. Yang berikutnya adalah keahlian di bidang Anda jangan dianggap sebagai kekuasaan Anda, sehingga menjadi teritori yang orang lain justru tidak menerima manfaat dari keahlian Anda. Dan yang terakhir, jangan menggunakan keahlian di dalam departemen fungsional Anda untuk mempertahankan status atau apapun yang berhubungan dengan kekuasaan di dalam departemen itu. Ingat bahwa orang lain juga memberikan kontribusi, bukan hanya Anda di departemen Anda. Penting, mesti diingat bahwa membangun hubungan dengan orang lain di dalam organisasi di luar departemen Anda itu adalah penting. Dengan mengingat hal di atas, saya yakin kalian akan mudah melakukan kolaborasi dengan bagian-bagian yang lain.